boleh memimpin upacara pada pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Hormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Selamat pagi Mas. Namanya siapa Mas? Selamat pagi. Oh Pak Supri dari desa mana Pak? Wangon. Desa Kecamatan Wangon. Wangon. Ini Kabupaten kumpul-kumpul ini Banyumas. dalam rangka apa Pak nih? Ini upacara dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Banyumas. Oh ulang yang tahun. ke-450. Oh 450 sudah tua Mas ya Banyumas Mas ya. Ya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Pak ini Pak Teguh Imam dari desa mana Pak ini? Kurang lengkap Pak. Kurang S. Safingi Oh Teguh Imam Safingi. tambah ST. Ya. Ini dalam rangka apa Pak ini? Hari Kumpul-kumpul. jadi Banyumas. Oh di Banyumas. Ulang tahun. Coba saya ingin tanya nih, Iya. Bupati Banyumas yang pertama kali siapa Pak ini? Bapak Joko Kaiman. Oh Joko Kaiman. Nah, Nama lain Joko Kaiman siapa coba? kalau nama lainnya saya tidak tahu. Oh Pak. tidak. Sebab saya belum lahir. Oh belum waktu itu. lahir. Oh iya. Saya belum Oh, lahir. iya. Kalau Bupati yang sekarang siapa? Oh, Bapak. Kurang ngeset. Tangannya seperti apa, Pak? Nah, dulu. Kurang mepet lagi. 5 cm. Tak kontak ke kiri lagi, dikit. 1 2 1 2 Satu, dua, ayo. 1 2 1 2 1 2 Banyumas. Presiden cuma itu. Selamat siang Pak. Selamat siang. Pak, terkait hari jadi Kabupaten Banyumas ke-450 ini, apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat Desa Randegan dan juga masyarakat untuk Banyumas sendiri? Refleksinya seperti apa Pak? Ya Mas, terima kasih. Memang hari ini untuk Banyumas ini genap berusia 450 tahun menurut buku catatan sejarah. Ya kami ucapkan selamat kepada masyarakat Banyumas. Kami juga atas nama pemerintah Desa Randegan mewakili masyarakat Randegan menyampaikan ucapan selamat juga kepada Bapak Bupati, kepada segenap Forkompinda Kabupaten Banyumas. Selamat hari jadi Kabupaten Banyumas yang ke-450. Kami tentu saja sangat mengharapkan tentang perkembangan Banyumas ini akan lebih maju, lebih modernisasi lagi tentang pembangunan khususnya agar bisa barangkali mengejar dari kabupaten-kabupaten lain yang mungkin lebih maju. Ya, begitu Mas kira-kira harapan kami. Oke.
Sejak saya mengetahui sejarah tentang perkembangan Banyumas ini, termasuk sebenarnya Banyumas ini sangat luar biasa. Menurut catatan sejarah, bagaimana Raden yang pertama kali mendirikan Kabupaten Banyumas ini sangat luar biasa. Dari Kabupaten Banyumas yang ada di seberang sungai, kalau sekarang namanya Kecamatan Banyumas, sampai pindah ke Purwokerto yang sekarang, ini pembangunan Banyumas ini sangat-sangat luar biasa. Sehingga untuk sekarang ini di dalam rapat paripurna DPR beberapa bulan yang lalu telah menyetujui bahwa Banyumas ini akan dikembangkan menjadi 3 daerah otonom, yaitu Kota Purwokerto, kemudian Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Banyumas Barat. Semata-mata itu tentu saja mesti untuk bertujuan bagi anggota dewan, bagi Bapak Bupati, adalah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyumas. Ya, sekalipun pasti ada banyak yang mungkin mengkritik negatif dan sebagainya, itu hal biasa. Di dalam kehidupan demokrasi, hal-hal yang setuju dan tidak setuju kita anggap biasa. Jadi jangan selalu yang negatif kita anggap kritis, kita anggap menentang, itu tidak. Biasa saja. Karena kehidupan demokrasi yang setuju dan tidak setuju kita anggap biasa. Tetapi kita memang memerlukan kritis, memerlukan orang yang kritis, ya, supaya kita lebih hati-hati, supaya kita lebih fokus kepada tujuan. Tanpa orang yang kritis maka kita akan semaunya sendiri, semau gue, katakan ibaratnya. Jadi biarkan orang-orang yang tidak setuju, orang-orang yang mengkritik, orang-orang yang kritis itu kita biarkan. Tetapi kita memang patut mendengarkan. Tetapi kalau suatu kesepakatan, suatu keputusan itu sudah dijatuhkan, maka keputusan itu mesti kita harus jalankan. Termasuk untuk pengembangan Kabupaten Banyumas menjadi menjadi 3 kabupaten atau daerah otonom. Nah, kemudian saudara, kita memang Kota Purwokerto sendiri sebenarnya sudah termasuk sangat-sangat maju. Oleh karena itu harapan kami tentu saja agar anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Banyumas yang tahun 2021, 2022 dan seterusnya nanti lebih fokus kepada pengembangan wilayah di berkaitan dengan pembangunan. Tentu saja harapan kami selaku kepala desa di wilayah Banyumas, khususnya Banyumas Barat ini, tentu saja kami mengharapkan agar prioritas kalau Banyumas betul-betul nantinya berkembang atau ingin dikembangkan menjadi 3 daerah otonom, maka harapan kami adalah anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Banyumas ini fokusnya adalah untuk mengembangkan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banyumas Barat. Anggarannya mesti ada yang harus dilebihkan atau diutamakan, ya. Jadi bukan lagi sekarang harus memberikan pembangunan duduk di Kota Purwokerto. Nanti katakanlah Banyumas Barat ketinggalan juga tetap, atau Banyumas ketinggalan juga. Tapi kalau dari sekarang tahun 2021, 2022, 2003 anggaran pendapatan belanja ini kemudian kita fokuskan untuk mengembangkan Kabupaten Banyumas, infrastruktur Kabupaten Banyumas Barat juga, otomatis nanti 3 daerah ini akan minimal ini tidak jauh
berbeda atau tidak ketinggalan. Oleh karena itu harapan kami tentu saja Bapak Bupati, kemudian anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat agar anggaran pendapatan belanja desa khususnya APBD tahun 2001, 2002, 2003 ini fokus untuk bisa mengembangkan Kabupaten Banyumas. Demikian itu harapan kami tentu saja. Berkaitan dengan pembangunan, tentu saja harapan kami selaku kepala desa di wilayah Banyumas, khususnya Banyumas Barat ini, tentu saja kami mengharapkan agar prioritas kalau Banyumas betul-betul nantinya berkembang atau ingin dikembangkan menjadi 3 daerah otonom, maka harapan kami adalah anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Banyumas ini fokusnya adalah untuk mengembangkan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banyumas Barat. Anggarannya mesti ada yang harus dilebihkan atau diutamakan, ya. Jadi bukan lagi sekarang harus memberikan pembangunan duduk di Kota Purwokerto. Nanti katakanlah Banyumas Barat ketinggalan juga tetap, atau Banyumas ketinggalan juga. Tapi kalau dari sekarang tahun 2021, 2022, 2003 anggaran pendapatan belanja ini kemudian kita fokuskan untuk mengembangkan Kabupaten Banyumas, infrastruktur Kabupaten Banyumas Barat juga, otomatis nanti 3 daerah ini akan minimal ini tidak jauh berbeda atau tidak ketinggalan. Oleh karena itu harapan kami tentu saja Bapak Bupati, kemudian anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat agar anggaran pendapatan belanja desa khususnya APBD tahun 2001, 2002, 2003 ini fokus untuk bisa mengembangkan Kabupaten Banyumas. Demikian itu harapan kami tentu saja. Di tepinya Sungai Serayu, waktu fajar menyingsing. Itulah sepenggal lagu Sungai Serayu, di mana Banyumas ini memang terlintasi Sungai Serayu yang besar sebagai sumber kehidupan. Airnya melimpah ruah mengairi sawah beribu-ribu hektar di Banyumas. Kalau kami memang tak ada hujan, tetapi Banyumas isinya tanahnya subur, ya. Hasil pertaniannya juga jarang sekali terkena hama. Walaupun kami di desa ini adalah tak ada hujan, tetapi minimal 1 tahun bisa 2 kali. Kekurangan air kita mengambil dari sungai. Banyumas fokusnya adalah pertanian. Walaupun ada industri, ada perdagangan, tetapi boleh dikatakan 60-70% masyarakatnya adalah bertani. Merupakan penyerap tenaga kerja ribuan adalah pertanian. Sehingga pertanian ini tidak bisa dihilangkan di Banyumas ini. Lain kalau di kota-kota mungkin di Semarang atau di di Jakarta,
Kalau di Banyumas ini tanahnya subur, ada gunung Slamet, kanan kiri juga banyak gunung, banyak sumber mata air. Inilah keadaan sawah yang ini adalah sawah tak ada hujan, tetapi airnya cukup untuk bisa bisa 2 kali di dalam 1 tahun. Kalau sudah musim kemarau biasanya adalah rata-rata padi sudah mulai menyangi atau matun yang kedua kali, sehingga ngecornya ini tidak terlalu banyak. Ambil air dari sungai ini cukup hanya 1 kali, maksimal 2 kali, maka sampai panen padi sudah kuning atau sudah tua. Jadi ulang tahun Banyumas yang ke-450 tanggal 22 Februari bulan ini merupakan momentum yang sangat yang dinantikan sebagai harapan warga Banyumas agar para wakil rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bapak Bupati Banyumas lebih memfokuskan lagi kepada pertanian. Karena di masa krisis pertanianlah yang insya Allah tidak terlalu kena dampak krisis. Termasuk sekarang di masa pandemik, di mana pabrik-pabrik banyak yang tutup, toko-toko sebagai penyerap tenaga di perdagangan juga banyak yang tutup, pertanian tidak pernah tutup. Walaupun para petani juga banyak yang mengeluh karena hasil pertanian boleh dikatakan harganya turun gratis. Untuk padi saja sekarang rata-rata 4.000, 4.200 sampai dengan 4.300 per kilo. Ya bagaimana tidak murah, hampir semua rumah dapat sembako, dapat beras gratis. Nah, ini oleh karena itulah ini barangkali menjadi catatan kita. Di lain pihak pertanian adalah merupakan mata pencarian yang utama di Banyumas ini, juga bisa menyerap tenaga ribuan, bahkan boleh dikatakan tidak kena dampak daripada pandemik. Tetapi di lain pihak pertanian juga mengeluh karena dengan adanya pandemik ini banyak bantuan sembako, banyak bantuan beras gratis, sehingga harga gabah atau harga beras menjadi murah. Tentu saja para petani mengeluh. Kami berada di tanah pertanian, sawah tak ada hujan, tetapi alhamdulillah untuk panen kali ini, tahun kali ini betul-betul luar biasa. Yang biasanya 1 bau, ya, 1 bau itu 7.000 meter persegi, biasanya paling maksimal ya 4 ton. Sekarang bisa mencapai 5 sampai dengan 6 ton 1 bau. Kalau 1 hektar ya berarti bisa sampai 7 sampai 8 ton. Ini memang luar biasa. Alhamdulillah. Walaupun masa pandemik ini hasil pertanian di Banyumas dan khususnya di desa saya ini sangat-sangat luar biasa. Walaupun mengeluh karena apa? Karena harga padi turun gratis. Bagaimana tidak turun? Hampir semua rumah dapat beras, dapat sembako, ada telur, ada beras, ada mie, dan semuanya gratis. Ya otomatis lah harga ini pasti turun, karena ini kita kan sistemnya tengkulak ya, mereka para bakul juga, bukan kita masuk ke ke bulog, tapi para bakul desa inilah yang membeli hasil pertanian di para petani. Alhamdulillah hasil panen inilah desa saya di kanan kiri David gunung, tetapi walaupun tak ada hujan, tetapi 1 tahun biasanya sampai 2 kali untuk bisa panen. Untuk Randegan ini sendiri ya 100 hektar lebih sawah itu 100 hektar lebih. Untuk Bengkok saja, ex Bengkok maupun tanah Sungsara maupun ex Bengkok desa ini lebih dari 30 hektar ya, lebih dari 30 hektar. Belum dari milik-milik warga, belum yang ada di hutan-hutan. Inilah walaupun tak ada hujan tadi Bapak Inyak, kita hasil pertanian merupakan sumber utama di desa saya. Termasuk di Banyumas ini. Oleh karena itu dalam rangka ulang tahun Banyumas yang ke-450 ini, kami mohon kepada Bapak Bupati, kepada
anggota dewan terutama yang mempunyai kebijakan menetapkan perda, ayo kita bantu para petani karena ini suatu pekerjaan yang mulia yang tidak kena dampak krisis, tidak kena dampak pandemik, ya. Ini. Kemudian dalam rapat paripurna yang telah diputuskan bahwa Banyumas ini akan dikembangkan menjadi 3 daerah otonom, ada Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, kemudian Banyumas Barat. Ayo kita fokuskan anggarannya ini adalah untuk membangun 3 wilayah tetapi yang seimbang. Maksudnya gini, karena ingin dikembangkan otomatis Banyumas Barat dan Banyumas akan lebih fokus kepada lebih besar otomatis untuk bisa memeratakan pembangunan. Ya, pembangunan ini harus dananya otomatis untuk infrastruktur ini harus ada lebih, Pak. Ya. Kalau kita kan sudah Purwokerto ini sudah maju, sudah banyak gedung-gedung, jalan-jalan sudah bagus, ya, sudah perkantoran sudah bagus. Kalau kita mengembangkan wilayah Banyumas Barat maupun Banyumas, otomatis kita infrastrukturnya ini harus lebih digiatkan, baik jalan-jalan maupun sarana prasarana yang lain, termasuk gedung-gedung pemerintahan. Kalau kita fokuskan akan dikembangkan, akan betul-betul kita akan ingin realisasi. Ini anggarannya kita lebihkan untuk membangun infrastruktur, mungkin rencana kantor kabupaten, rencana mendirikan kantor dinas-dinas, mendirikan mungkin Polres atau Kodim dan sebagainya kita bangun. Seandainya ada anggarannya, kita fokuskan, itu pasti fokuskan, kita bisa membangun Banyumas Barat dengan tidak meninggalkan otomatis tetap membangun Kota Purwokerto. Tapi lagi indah, saya mohon karena dengan adanya pandemi Covid ini tentu saja barangkali sumber dananya banyak yang terserot untuk penanggulangan Covid. Termasuk untuk dana desa pun kan ini banyak terserap, apalagi ada kata di dalam peraturan menteri itu ada 8% ya untuk dana penanggulangan Covid. Belum BLT juga demikian 300 per orang kali 12 kali sekian, terserah desa mau menganggarkan berapa orang. Nah ini, oleh karena itulah kepada kita tentu saja harapannya adalah agar sumber-sumber dana yang lain termasuk bantuan keuangan kabupaten, bantuan keuangan provinsi maupun pusat kita betul harapkan agar pembangunan di desa ini tetap berjalan. Sejak saya mengetahui sejarah tentang perkembangan Banyumas ini, termasuk sebenarnya Banyumas ini sangat luar biasa. Menurut catatan sejarah bagaimana Raden yang pertama kali mendirikan Kabupaten Banyumas ini sangat luar biasa. Dari Kabupaten Banyumas yang ada di seberang sungai, kalau sekarang namanya Kecamatan Banyumas, sampai pindah ke Purwokerto yang sekarang, ini pembangunan Banyumas ini sangat-sangat luar biasa. Sehingga untuk sekarang ini di dalam rapat paripurna DPR beberapa bulan yang lalu telah menyetujui bahwa Banyumas ini akan dikembangkan menjadi 3 daerah otonom, yaitu Kota Purwokerto, kemudian Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banyumas Barat. Semata-mata itu tentu saja mesti untuk bertujuan bagi anggota dewan, bagi Bapak Bupati, adalah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyumas. Ya, sekalipun pasti ada banyak yang mungkin mengkritik negatif dan sebagainya, itu hal biasa. Di dalam kehidupan demokrasi, hal-hal yang setuju dan tidak setuju kita anggap biasa. Jadi jangan selalu yang negatif kita anggap kritis, kita anggap menentang, itu tidak, biasa saja. Karena kehidupan demokrasi yang setuju dan tidak setuju kita anggap biasa. Tetapi kita memang memerlukan kritis, memerlukan orang yang kritis, ya, supaya kita lebih hati-hati, supaya kita lebih fokus kepada tujuan.
Tanpa orang yang kritis maka kita akan semaunya sendiri, semau gue katakanlah ibaratnya. Jadi biarkan orang-orang yang tidak setuju, orang-orang yang mengkritik, orang-orang yang kritis itu kita biarkan. Tetapi kita memang patut mendengarkan. Tetapi kalau suatu kesepakatan, suatu keputusan itu sudah dijatuhkan, maka keputusan itu mesti kita harus jalankan. Termasuk untuk pengembangan Kabupaten Banyumas menjadi menjadi 3 kabupaten atau daerah otonom. Nah kemudian saudara, kita memang kota Purwokerto sendiri sebenarnya sudah termasuk sangat-sangat maju. Oleh karena itu harapan kami tentu saja agar anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Banyumas yang tahun 2021, 2022 dan seterusnya nanti lebih fokus kepada pengembangan wilayah di berkaitan dengan pembangunan. Tentu saja harapan kami selaku kepala desa di wilayah Banyumas, khususnya Banyumas Barat ini, tentu saja kami mengharapkan agar prioritas kalau Banyumas betul-betul nantinya berkembang atau ingin dikembangkan menjadi 3 daerah otonom, maka harapan kami adalah anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Banyumas ini fokusnya adalah untuk mengembangkan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banyumas Barat. Anggarannya mesti ada yang harus dilebihkan atau diutamakan, ya. Jadi bukan lagi sekarang harus memberikan pembangunan duduk di Kota Purwokerto. Nanti katakanlah Banyumas Barat ketinggalan juga tetap, atau Banyumas ketinggalan juga. Tapi kalau dari sekarang tahun 2021, 2022, 2003 anggaran pendapatan belanja ini kemudian kita fokuskan untuk mengembangkan Kabupaten Banyumas, infrastruktur Kabupaten Banyumas Barat juga, otomatis nanti 3 daerah ini akan minimal ini tidak jauh berbeda atau tidak ketinggalan. Oleh karena itu harapan kami tentu saja Bapak Bupati, kemudian anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat agar anggaran pendapatan belanja desa khususnya APBD tahun 2001, 2002, 2003 ini fokus untuk bisa mengembangkan Kabupaten Banyumas. Demikian itu harapan kami tentu saja. 450. Ya, walaupun masa pandemi Covid, terima kasih Bapak Bupati telah memberi restu pembangunan gedung serbaguna Desa Randegan. Ya, walaupun di masa pandemi kami bisa menyisihkan anggaran selain untuk penanganan Covid untuk BLT, juga kami bisa menyisihkan untuk bisa menyelesaikan pembangunan gedung olahraga. Terima kasih Bapak Bupati, Bapak Gubernur. Kami memakai beton cor dari Jaya Mik Cilacap dengan kualitas K200.
ini adalah untuk pembangunan gedung serbaguna, bisa untuk separuh untuk futsal, untuk lens badminton ada 2 lens nantinya. Ya, walaupun masa pandemi ini alhamdulillah kami dapat pekerjaan masyarakat, pekerjaan dari Kementerian PUPR berupa padat karya. Bulan kemarin kita bisa mengerahkan tenaga kurang lebih 70 orang. Untuk bulan ini tenaga hanya 19 orang. Ya, alhamdulillah lah bisa mengurangi bagi masyarakat yang kena pandemi COVID yang tadinya di Jakarta sekarang bisa pulang bekerja di padat karya. Ada juga yang kerja di pembangunan gedung serbaguna tadi itu. Alhamdulillah ini kami bisa mengerahkan tenaga kerja untuk bisa mengikuti program padat karya dari Kementerian PUPR. Selamat ulang tahun Banyumas ke-450. Mas Amin, jualan mie ayam Mas Amin. Ya. Harapannya di ulang tahun Banyumas ke-450. Harapannya kepada pemerintah Kabupaten Banyumas apa Mas Amin? Ya, harapannya banyak. Apa saja kira-kira? Harapannya ya
Ekonominya harusnya lancar terus lah. lancar terus ya. Nah, iya. Ya, mudah-mudahan kita harapkan demikian. Kabupaten Banyumas tambah maju ya. Nah, alhamdulillah ini hasil panen sedang dijemur para petani juga. Alhamdulillah inilah keadaan para petani yang di desa. Walaupun harganya murah tapi hasilnya kali ini memang luar biasa bagus. Masih tetap dijemur di pinggir sawah biar nanti pulang sudah menjadi gabah kering. Sawah randeganan luas terbentang membujur dari perbatasan bagian timur sampai dengan bagian barat, dari sebelah selatan sampai dengan sebelah utara semuanya sawah membentang. Alhamdulillah di ulang tahun Banyumas ke-450 ini mudah-mudahan Banyumas tambah maju, tambah makmur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke guys. Laporan pemicu upacara warga pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Hormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh komisi upacara. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Selamat pagi Mas. Namanya siapa Mas? Selamat pagi. Oh Pak Supri dari desa mana Pak? Wangon. Desa Kecamatan Wangon. Wangon. Ini kumpul-kumpul ini dalam rangka apa Pak nih? Ini upacara dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Banyumas. Oh ulang yang tahun. ke-450. Oh 450 sudah tua Mas ya Banyumas Mas ya. Ya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Pak ini Pak Teguh Imam dari desa mana Pak ini? Kurang lengkap Pak. Kurang S. Safingi Oh Teguh Imam Safingi. tambah Ya. Ini dalam rangka apa Pak ini? Kumpul-kumpul. Jadi Banyumas. Oh hari bayi Banyumas. Ulang tahun. Coba saya ingin tanya nih, Iya. Bupati Banyumas yang pertama kali siapa Pak ini? Bapak Joko Kaiman. Oh Joko Kaiman. Nah, Nama lain Joko Kaiman siapa coba? kalau nama lainnya saya tidak tahu. Oh Pak. tidak. Sebab saya belum lahir. Oh belum Waktu itu. lahir. Oh iya. Saya belum Oh, lahir. iya. Kalau Bupati yang sekarang siapa? Oh, Pak. Kurang neset. Tangannya seperti apa, Pak? Nah, dulu. Kurang mepet lagi. 5 cm. Pak kontak ke kiri lagi, dikit. 1 2 1
masan kiri. Kiri, masan kiri, Pak. Satu, dua. Ayo Mas. Persut cuma lu. Satu, dua, lagi kan? Satu, dua. Yes. Mas keren mau gue? Yes. Selamat siang Pak. Selamat siang. Pak, terkait hari jadi Kabupaten Banyumas ke-450 ini, apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat Desa Randegan dan juga masyarakat untuk Banyumas sendiri? Refleksinya seperti apa, Pak? Ya Mas, terima kasih. Memang hari ini untuk Banyumas ini genap berusia 450 tahun menurut buku catatan sejarah. Ya kami ucapkan selamat kepada masyarakat Banyumas. Kami juga atas nama pemerintah Desa Randegan mewakili masyarakat Randegan menyampaikan ucapan selamat juga kepada Bapak Bupati, kepada segenap Forkompinda Kabupaten Banyumas. Selamat hari jadi Kabupaten Banyumas yang ke-450. Kami tentu saja sangat mengharapkan tentang perkembangan Banyumas ini akan lebih maju, lebih modernisasi lagi tentang pembangunan khususnya agar bisa barangkali mengejar dari kabupaten-kabupaten lain yang mungkin lebih maju. Ya, begitu Mas kira-kira harapan kami. Oke. Sejak saya mengetahui sejarah tentang perkembangan Banyumas ini, termasuk sebenarnya Banyumas ini sangat luar biasa. Menurut catatan sejarah bagaimana Raden yang pertama kali mendirikan Kabupaten Banyumas ini sangat luar biasa. Dari Kabupaten Banyumas yang ada di seberang sungai, kalau sekarang namanya Kecamatan Banyumas, sampai pindah ke Purwokerto yang sekarang, ini pembangunan Banyumas ini sangat-sangat luar biasa. Sehingga untuk sekarang ini di dalam rapat paripurna DPR beberapa bulan yang lalu telah menyetujui bahwa Banyumas ini akan dikembangkan menjadi 3 daerah otonom, yaitu Kota Purwokerto, kemudian Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Banyumas Barat. Semata-mata itu tentu saja mesti untuk bertujuan bagi anggota dewan, bagi Bapak Bupati, adalah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyumas. Ya, sekalipun pasti ada banyak yang mungkin mengkritik negatif dan sebagainya, itu hal biasa. Di dalam kehidupan demokrasi, hal-hal yang setuju dan tidak setuju kita anggap biasa. Jadi jangan selalu yang negatif kita anggap kritis, kita anggap menentang, itu tidak. Biasa saja. Karena kehidupan demokrasi yang setuju dan tidak setuju kita anggap biasa. Tetapi kita memang memerlukan kritis, memerlukan orang yang kritis, ya, supaya kita lebih hati-hati, supaya kita lebih fokus kepada tujuan. Tanpa orang yang kritis maka kita akan semaunya sendiri, semau gue, katakanlah ibaratnya. Jadi biarkan orang-orang yang tidak setuju, orang-orang yang mengkritik, orang-orang yang
kritis itu kita biarkan, tetapi kita memang patut mendengarkan. Tetapi kalau suatu kesepakatan, suatu keputusan itu sudah dijatuhkan, maka keputusan itu mesti kita harus jalankan. Termasuk untuk pengembangan Kabupaten Banyumas menjadi menjadi 3 kabupaten atau daerah otonom. Nah, kemudian saudara, kita memang Kota Purwokerto sendiri sebenarnya sudah termasuk sangat-sangat maju. Oleh karena itu harapan kami tentu saja agar anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Banyumas yang tahun 2021, 2022 dan seterusnya nanti lebih fokus kepada pengembangan wilayah di berkaitan dengan pembangunan. Tentu saja harapan kami selaku kepala desa di wilayah Banyumas, khususnya Banyumas Barat ini, tentu saja kami mengharapkan agar prioritas kalau Banyumas betul-betul nantinya berkembang atau ingin dikembangkan menjadi 3 daerah otonom, maka harapan kami adalah anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Banyumas ini fokusnya adalah untuk mengembangkan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banyumas Barat. Anggarannya mesti ada yang harus dilebihkan atau diutamakan, ya. Jadi bukan lagi sekarang harus memberikan pembangunan duduk di Kota Purwokerto. Nanti katakanlah Banyumas Barat ketinggalan juga tetap, atau Banyumas ketinggalan juga. Tapi kalau dari sekarang tahun 2021, 2022, 2003 anggaran pendapatan belanja ini kemudian kita fokuskan untuk mengembangkan Kabupaten Banyumas, infrastruktur Kabupaten Banyumas Barat juga, otomatis nanti 3 daerah ini akan minimal ini tidak jauh berbeda atau tidak ketinggalan. Oleh karena itu harapan kami tentu saja Bapak Bupati, kemudian anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat agar anggaran pendapatan belanja desa khususnya APBD tahun 2001, 2002, 2003 ini fokus untuk bisa mengembangkan Kabupaten Banyumas. Demikian itu harapan kami tentu saja. Berkaitan dengan pembangunan, tentu saja harapan kami selaku kepala desa di wilayah Banyumas, khususnya Banyumas Barat ini, tentu saja kami mengharapkan agar prioritas kalau Banyumas betul-betul nantinya berkembang atau ingin dikembangkan menjadi 3 daerah otonom, maka harapan kami adalah anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Banyumas ini fokusnya adalah untuk mengembangkan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banyumas Barat. Anggarannya mesti ada yang harus dilebihkan atau diutamakan, ya. Jadi bukan lagi sekarang harus memberikan pembangunan duduk di Kota Purwokerto. Nanti katakanlah Banyumas Barat ketinggalan juga tetap, atau Banyumas ketinggalan juga. Tapi kalau dari sekarang tahun 2021, 2022, 2003 anggaran pendapatan belanja ini kemudian kita fokuskan untuk mengembangkan Kabupaten Banyumas, infrastruktur Kabupaten Banyumas Barat juga, otomatis nanti 3 daerah ini akan minimal ini tidak jauh berbeda atau tidak ketinggalan.
Oleh karena itu harapan kami tentu saja Bapak Bupati, kemudian anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat agar anggaran pendapatan belanja desa khususnya APBD tahun 2001, 2002, 2003 ini fokus untuk bisa mengembangkan Kabupaten Banyumas. Demikian itu harapan kami tentu saja. Di tepinya sungai Serayu, waktu fajar menyingsing. Itulah sepenggal lagu Sungai Serayu, di mana Banyumas ini memang terlintasi Sungai Serayu yang besar sebagai sumber kehidupan. Airnya melimpah ruah mengairi sawah beribu-ribu hektar di Banyumas. Kalau kami memang tak ada hujan, tetapi Banyumas ini tanahnya subur, ya. Hasil pertaniannya juga jarang sekali terkena hama. Walaupun kami di desa ini adalah tak ada hujan, tetapi minimal 1 tahun bisa 2 kali. Kekurangan air kita mengambil dari sungai. Banyumas fokusnya adalah pertanian. Fokusnya adalah pertanian. Walaupun ada industri, ada perdagangan, tetapi boleh dikatakan 60-70% masyarakatnya adalah bertani. Merupakan penyerap tenaga kerja ribuan adalah pertanian. Sehingga pertanian ini tidak bisa dihilangkan di Banyumas ini. Lain kalau di kota-kota mungkin di Semarang atau di di Jakarta. Kalau di Banyumas ini tanahnya subur, ada gunung Slamet, kanan kiri juga banyak gunung, banyak sumber mata air. Inilah keadaan sawah yang ini adalah sawah tak ada hujan, tetapi airnya cukup untuk bisa bisa 2 kali di dalam 1 tahun. Kalau sudah musim kemarau biasanya adalah rata-rata padi sudah mulai menyangi atau matun yang kedua kali, sehingga ngecornya ini tidak terlalu banyak. Ambil air dari sungai ini cukup hanya 1 kali, maksimal 2 kali, maka sampai panen padi sudah kuning atau sudah tua. Jadi ulang tahun Banyumas yang ke-450 tanggal 22 Februari bulan ini merupakan momentum yang sangat yang dinantikan sebagai harapan warga Banyumas agar para wakil rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bapak Bupati Banyumas lebih memfokuskan lagi kepada pertanian. Karena di masa krisis pertanianlah yang insya Allah tidak terlalu kena dampak krisis. Termasuk sekarang di masa pandemik, di mana pabrik-pabrik banyak yang tutup, toko-toko sebagai penyerap tenaga di perdagangan juga banyak yang tutup, pertanian tidak pernah tutup. Walaupun para petani juga banyak yang mengeluh karena hasil pertanian boleh dikatakan harganya turun gratis. Untuk padi saja sekarang rata-rata 4.000, 4.200 sampai dengan 4.300 per kilo. Ya bagaimana tidak murah, hampir semua rumah dapat sembako, dapat beras gratis. Nah, ini oleh karena itulah ini pada kali menjadi catatan kita. Di lain pihak pertanian adalah merupakan mata pencarian yang utama di Banyumas ini, juga bisa menyerap tenaga ribuan, bahkan boleh dikatakan tidak kena dampak daripada pandemik. Tetapi di lain pihak pertanian juga mengeluh karena dengan adanya pandemik ini banyak
bantuan sembako, ini banyak bantuan beras gratis, sehingga harga gabah atau harga beras menjadi murah. Tentu saja para petani mengeluh. Kami berada di tanah pertanian, sawah tak ada hujan, tetapi alhamdulillah untuk panen kali ini, tahun kali ini betul-betul luar biasa. Yang biasanya satu bau, ya, satu bau itu 7.000 meter persegi, biasanya paling maksimal ya 4 ton. Sekarang bisa mencapai 5 sampai dengan 6 ton satu bau. Kalau 1 hektar ya berarti bisa sampai 7 sampai 8 ton. Ini memang luar biasa. Alhamdulillah. Walaupun masa pandemi ini, hasil pertanian di Banyumas dan khususnya di desa saya ini sangat-sangat luar biasa. Walaupun mengeluh karena apa? Karena harga padi turun gratis. Bagaimana tidak turun? Hampir semua rumah dapat beras, dapat sembako, ada telur, ada beras, ada mie, dan semuanya gratis. Ya otomatis lah harga ini pasti turun, karena ini kita kan sistemnya tengkulak ya, mereka para bakul juga, bukan kita masuk ke ke Bulog, tapi para bakul desa inilah yang membeli hasil pertanian di para petani. Alhamdulillah hasil panen inilah desa saya di kanan kiri David gunung, tetapi walaupun tak ada hujan, tetapi 1 tahun biasanya sampai 2 kali untuk bisa panen. Untuk Randegan ini sendiri ya 100 hektar lebih sawah itu 100 hektar lebih. Untuk Bengkok saja, ex Bengkok maupun Tanah Sungsara maupun ex Bengkok desa ini lebih dari 30 hektar ya, lebih dari 30 hektar. Belum dari milik-milik warga, belum yang ada di hutan-hutan. Inilah walaupun tak ada hujan tadi Bapak Inyak, kita hasil pertanian merupakan sumber utama di desa saya, termasuk di Banyumas ini. Oleh karena itu dalam rangka ulang tahun Banyumas yang ke-450 ini, kami mohon kepada Bapak Bupati, kepada anggota Dewan terutama yang mempunyai kebijakan menetapkan perda, ayo kita bantu para petani. Karena ini suatu pekerjaan yang mulia, yang tidak kena dampak krisis, tidak kena dampak pandemik. Ya, ini. Kemudian dalam rapat paripurna yang telah diputuskan bahwa Banyumas ini akan dikembangkan menjadi 3 daerah otonom, ada Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, kemudian Banyumas Barat. Ayo kita fokuskan anggarannya ini adalah untuk membangun 3 wilayah, tetapi yang seimbang. Maksudnya gini, karena ingin dikembangkan otomatis Banyumas Barat dan Banyumas akan lebih fokus kepada lebih besar otomatis untuk bisa memeratakan pembangunan. Ya, pembangunan ini harus dananya otomatis untuk infrastruktur ini harus ada lebih, Pak. Ya. Kalau kita kan sudah Purwokerto ini sudah maju, sudah banyak gedung-gedung, jalan-jalan sudah bagus ya, sudah perkantoran sudah bagus. Kalau kita mengembangkan wilayah Banyumas Barat maupun Banyumas, otomatis kita infrastrukturnya ini harus lebih digiatkan, baik jalan-jalan maupun sarana prasarana yang lain, termasuk gedung-gedung pemerintahan. Kalau kita fokuskan akan dikembangkan, akan betul-betul kita akan ingin realisasi. Ini anggarannya kita lebihkan untuk membangun infrastruktur, mungkin rencana kantor kabupaten, rencana mendirikan kantor dinas-dinas, mendirikan mungkin Polres atau Kodim dan sebagainya, kita bangun. Seandainya ada anggarannya, kita fokuskan, itu pasti fokuskan, kita bisa membangun Banyumas Barat dengan tidak meninggalkan otomatis tetap membangun Kota Purwokerto. Tapi lagi indah, saya mohon, karena dengan adanya pandemi Covid ini, tentu saja barangkali sumber dananya banyak yang terserot untuk penanggulangan Covid. Termasuk untuk dana desa pun kan ini banyak terserap, apalagi ada kata di dalam peraturan menteri itu ada 8% ya untuk dana penanggulangan Covid. Belum BLT juga demikian, 300 per orang kali 12 kali sekian, terserah desa mau menganggarkan berapa orang. Nah ini
Oleh karena itulah kepada kita tentu saja harapannya adalah agar sumber-sumber dana yang lain termasuk bantuan keuangan kabupaten, bantuan keuangan provinsi maupun pusat, kita betul harapkan agar pembangunan di desa ini tetap berjalan. Sejak saya mengetahui sejarah tentang perkembangan Banyumas ini, termasuk sebenarnya Banyumas ini sangat luar biasa. Menurut catatan sejarah bagaimana Raden yang pertama kali mendirikan Kabupaten Banyumas ini sangat luar biasa. Dari Kabupaten Banyumas yang ada di seberang sungai, kalau sekarang namanya Kecamatan Banyumas, sampai pindah ke Purwokerto yang sekarang, ini pembangunan Banyumas ini sangat-sangat luar biasa. Sehingga untuk sekarang ini di dalam rapat paripurna DPR beberapa bulan yang lalu telah menyetujui bahwa Banyumas ini akan dikembangkan menjadi 3 daerah otonom, yaitu Kota Purwokerto, kemudian Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Banyumas Barat. Semata-mata itu tentu saja mesti untuk bertujuan bagi anggota dewan, bagi Bapak Bupati, adalah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyumas. Ya, sekalipun pasti ada banyak yang mungkin mengkritik negatif dan sebagainya, itu hal biasa. Di dalam kehidupan demokrasi, hal-hal yang setuju dan tidak setuju kita anggap biasa. Jadi jangan selalu yang negatif kita anggap kritis, kita anggap menentang, itu tidak. Biasa saja. Karena kehidupan demokrasi yang setuju dan tidak setuju kita anggap biasa. Tetapi kita memang memerlukan kritis, memerlukan orang yang kritis, ya, supaya kita lebih hati-hati, supaya kita lebih fokus kepada tujuan. Tanpa orang yang kritis maka kita akan semaunya sendiri, semau gue, katakanlah ibaratnya. Jadi biarkan orang-orang yang tidak setuju, orang-orang yang mengkritik, orang-orang yang kritis itu kita biarkan. Tetapi kita memang patut mendengarkan. Tetapi kalau suatu kesepakatan, suatu keputusan itu sudah dijatuhkan, maka keputusan itu mesti kita harus jalankan. Termasuk untuk pengembangan Kabupaten Banyumas menjadi menjadi 3 kabupaten atau daerah otonom. Nah, kemudian saudara, kita memang Kota Purwokerto sendiri sebenarnya sudah termasuk sangat-sangat maju. Oleh karena itu harapan kami tentu saja agar anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Banyumas yang tahun 2021, 2022 dan seterusnya nanti lebih fokus kepada pengembangan wilayah di berkaitan dengan pembangunan. Tentu saja harapan kami selaku kepala desa di wilayah Banyumas, khususnya Banyumas Barat ini, tentu saja kami mengharapkan agar prioritas kalau Banyumas betul-betul nantinya berkembang atau ingin dikembangkan menjadi 3 daerah otonom, maka harapan kami adalah anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Banyumas ini fokusnya adalah untuk mengembangkan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banyumas Barat. Anggarannya mesti ada yang harus dilebihkan atau diutamakan, ya. Jadi bukan lagi sekarang harus memberikan pembangunan justru di Kota Purwokerto. Nanti katakanlah Banyumas Barat ketinggalan juga tetap, atau Banyumas ketinggalan juga. Tapi kalau dari sekarang tahun 2021, 2022, 2003 anggaran pendapatan belanja ini kemudian kita fokuskan untuk mengembangkan Kabupaten Banyumas, infrastruktur Kabupaten Banyumas Barat juga, otomatis nanti 3 daerah ini akan minimal ini tidak jauh berbeda atau tidak ketinggalan.
Oleh karena itu harapan kami tentu saja Bapak Bupati, kemudian anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat agar anggaran pendapatan belanja desa khususnya APBD tahun 2001, 2002, 2003 ini fokus untuk bisa mengembangkan Kabupaten Banyumas. Demikian itu harapan kami tentu saja. Ya, walaupun masa pandemi Covid, terima kasih Bapak Bupati telah memberi restu pembangunan gedung serbaguna Desa Randegan. Ya, walaupun di masa pandemi kami bisa menyisihkan anggaran selain untuk penanganan Covid untuk BLT, juga kami bisa menyisihkan untuk bisa menyelesaikan pembangunan gedung olahraga. Terima kasih Bapak Bupati, Bapak Gubernur. Kami memakai beton cor dari Jaya Mik Cilacap dengan kualitas K200. Ini adalah untuk pembangunan gedung serbaguna, bisa untuk separuh untuk futsal, untuk lens badminton ada 2 lens nantinya.
Ya, walaupun masa pandemi ini alhamdulillah kami dapat pekerjaan masyarakat, pekerjaan dari Kementerian PUPR berupa padat karya. Bulan kemarin kita bisa mengerahkan tenaga kurang lebih 70 orang. Untuk bulan ini tenaga hanya 19 orang. Ya, alhamdulillah lah bisa mengurangi bagi masyarakat yang kena pandemi Covid yang tadinya di Jakarta sekarang bisa pulang bekerja di padat karya. Ada juga yang kerja di pembangunan gedung serbaguna tadi itu. Alhamdulillah ini kami bisa mengerahkan tenaga kerja untuk bisa mengikuti program padat karya dari Kementerian PUPR. Selamat ulang tahun Banyumas ke-450. Mas Amin, jualan mie ayam Mas Amin. Harapannya di ulang tahun Banyumas ke-450. Harapannya kepada pemerintah Kabupaten Banyumas apa Mas Amin? Ya, harapannya banyak. Apa saja kira-kira? Harapannya ya ekonominya harusnya lancar terus lah. Lancar terus ya. Nah, ya. Ya, mudah-mudahan kita harapan demikian Kabupaten Banyumas tambah maju ya. Nah, alhamdulillah ini hasil panen sedang dijemur para petani juga. Alhamdulillah inilah keadaan para petani yang di desa. Walaupun harganya murah tapi hasilnya kali ini memang luar biasa bagus. Masih tetap dijemur di pinggir sawah biar nanti pulang sudah menjadi gabah kering. Sawah randeganan luas terbentang membujur dari perbatasan bagian timur sampai dengan bagian barat, dari sebelah selatan sampai dengan sebelah utara semuanya sawah membentang. Alhamdulillah di ulang tahun Banyumas ke-450 ini mudah-mudahan Banyumas tambah maju, tambah makmur.